Shalom Bapak Saudaraku semuanya, saya bersyukur kalau sampai hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan baik Saudara. Setiap Bapak Ibu yang terhubung dengan channel ini, saya percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Perlindungan Tuhan itu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudaraku semuanya. Baik Saudara, saat ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu, saya ambil temanya tentang doa Saudara. Mengapa saya ambil tentang doa Saudaraku? Karena begini, semua agama hari-hari ini pasti berdoa supaya COVID-19 berhenti. Apalagi kita umat Kristen Saudara, umat yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak acara-acara hari-hari ini, itu semua acaranya adalah doa. Semua acaranya doa. Ya bukan berarti begini, semua acara doa supaya COVID-19 berhenti. Enggak itu juga. Tapi ada banyak hal yang kita doakan kepada Tuhan untuk bangsa kita Saudara. Untuk gereja demi gereja, untuk kita sesama umat percaya kepada Tuhan Saudara. Makanya saya angkat tentang saat ini temanya tentang doa Saudaraku. Nah, pengertian doa itu begini. Doa itu kan diibaratkan kan percakapan antara dua orang. Doa itu diibaratkan percakapan antara dua orang. Satu bicara, satu mendengar. Satu mendengar, satu bicara. Kan seperti itu kan. Nah, lalu begini Saudara. Kita umat percaya kan sering sekali dengar kata begini kan. Doa itu adalah nafas orang percaya. Kalau nggak berdoa, berarti kan kita kan nggak bernafas kan? Kalau kita artikan seperti itu, artinya kan kita mati rohani seperti itu. Makanya begini, orang Kristen itu wajib berdoa. Kalau agama lain itu nggak urusan kita. Tapi saya menghimbau, saya mengingatkan kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, itu wajib berdoa. Kenapa? Dengan pengertian tadi, doa merupakan nafas orang percaya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bernafas. Artinya kita mati Saudara, mati rohani. Ya. Datsit berkata begini Saudara, itu mantap sekali. Menurut saya gini, itu powerful. Buat saya juga ini sebuah pengertian yang baru. Datsit itu mengatakan begini, doa ialah pukulan yang membawa kemenangan. Sekali lagi, doa ialah pukulan yang membawa kemenangan. Jadi setiap saya dan saudara berdoa, kita pasti mengalami yang namanya kemenangan. Ya, kemenangan di dalam hidup ini. Bukan berarti gini, oh berarti kalau kita berdoa banyak menang, jatuh bangun juga. Tapi minimal kalau kita berdoa, kita selalu diberikan yang namanya kegairahan, akhirnya kita mendapatkan kemenangan Saudara. Lalu yang kedua, Gordon berkata begini. Ini saya kutip dari buku-buku mereka ya Saudara ya. Nah, Gordon itu menyatakan doa itu begini Saudara. Anda dapat berbuat lebih dari doa setelah Anda berdoa. Saya dan saudara dapat berbuat lebih kalau saya dan saudara berdoa. Tetapi Anda tidak dapat bertindak lebih dari doa sebelum Anda berdoa. Saya dan saudara nggak bisa bertindak lebih kalau kita nggak berdoa. Berarti betapa pentingnya yang namanya doa. Jadi jangan bosan-bosan doa ya, harus tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata begini, tetaplah berdoa. Artinya kita berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya hidup kita ini, seluruh pergerakan hidup kita harusnya mencerminkan doa. Mencerminkan doa. Kenapa? Karena doa adalah nafas orang percaya Saudara. Ya. Dari dua orang ini tadi Saudara, Datsit, pengertian yang Datsit tulis, dan Gordon Saudara, saya mengambil sebuah kesimpulan begini. Doa adalah kunci perubahan. Doa adalah kunci perubahan, ya. Contohnya begini Saudara. Kita ingat kan kisahnya tentang Hana. Dia kan mempunyai madu namanya Penina. Si Penina ini selalu menghina Hana, menyakiti hatinya Hana Saudara. Kenapa? Karena Hana mandul. Sementara Penina nggak mandul. Jadi dia selalu menyakiti hati Hana. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang mungkin sampai ngerusak karakternya Hana juga kali ya gitu. Nah, jadi akhirnya Hana ini setiap hari datang ke bait Allah. Tujuannya apa? Berdoa. Pokoknya dia datang ke bait Allah, berdoa,
berdoa, nggak berhenti-berhenti berdoa, mulutnya komat kamit. Itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, saudara. Sampai Nabi Elia berkata, kamu kenapa? Kamu mabuk? Kamu seperti orang mabuk. Dia bilang, enggak Tuhan, saya bukan mabuk. Dia bilang, ini karena kepedihan hati saya, makanya saya selalu ada di sini untuk berdoa. Nah, lalu Tuhan mendengar doanya. Akhirnya Tuhan membuka rahimnya, kandungannya. Akhirnya dia melahirkan keturunan, mendapatkan keturunan, namanya Samuel. Wow, Samuel itu adalah salah satu nabi yang sangat diurapi Tuhan, saudaraku semuanya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya begini, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan melalui doa, Tuhan pasti dengar. Tapi yang pasti begini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu di dalam kalau doa yang kita minta di hadapan Tuhan itu sesuatu yang menjadi foya-foya kita atau menjadi kebanggaan kesombongan kita, ya kemungkinan Tuhan nggak jawab sih. Tetap jawab, tapi jawabannya tidak gitu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hana. Dia cari, dia ketok pintu, dia minta kepada Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia rindukan, yaitu keturunan, namanya Samuel, saudara. Nah, mengapa saya angkat tentang doa, saudaraku? Karena begini, ketika kita berdoa, selalu ada dampak yang kita dapat daripada Tuhan, atau ada urapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-31 berkata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah. Sekali lagi, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah. Jadi ketika kita berdoa, saudara, dampak yang pertama adalah begini. Ketika saya dan saudara tetap berdoa kepada Kristus Yesus Tuhan, dampak yang pertama adalah ada kuasa. Ada kuasa dalam doa. Ada kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita, saudara. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita mengacu ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat ke-31 tadi, saudara. Yang ketiga, berani memberitakan Injil, saudara. Jadi saya dan saudara hari ini jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena ada kuasa. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, berani memberitakan Injil. Mengapa saya berkata begini? Nah, saya kemarin pada hari Jumat yang lalu, saudaraku, ya, setelah saya berdoa pagi-pagi saat teduh bersama dengan teman saya, bersama dengan sahabat saya, kita berdoa. Dan jadi di dalam doa itu kita selipkan satu permintaan kita kepada Tuhan. Kita bilang, Bapa di sorga, pakai kami hari ini kepada orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan. Karena itulah tujuanmu dalam hidup kami. Itu kan visinya Tuhan kepada saya dan saudara, untuk memberitakan Injil, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, setelah berdoa, lalu saya pergi. Nah, ketemulah dengan satu orang perempuan tukang jamu. Saya suka minum jamunya sih. Lalu ketemu, dia langsung cerita. Dia bilang, Bu, saya punya problem hari ini. Saya bilang, ada apa? Dia bilang, iya, saya akan ceritakan. Dia bilang, oke, oke, Ibu ceritakan aja. Lalu saya berkata begini, sebelum dia cerita, saya berkata begini, tapi saya boleh berdoa bagi Ibu? Dia bilang, oh boleh. Dia bilang, oke. Lalu singkat cerita, saudara, dia menceritakan apa yang dia alami, saudaraku, pagi itu. Hari saya berkata begini, saya berdoa kepada Ibu, tapi saya berdoa, saya orang Kristen. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Dia bilang, oke, enggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita, saudaraku, saya berdoa buat dia. Ketika saya mengangkat tangan, tadi angkat tangan saya bukan untuk menumpang tangan, bukan, tapi saya angkat tangan begini saja, lalu tangan dia tempelkan ke tangan saya. Ya. Nah, sebelum saya angkat tangan, saudara, saya tanya dulu sama dia begini. Apakah Ibu percaya kalau Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan? Apakah Ibu percaya Yesus sebagai juru selamat? Dia bilang, iya, saya percaya. Ya udah, begitu, saudara, saya angkat tangan begini, cuman segini aja. Lalu dia angkat tangannya juga,
dan nempel ke tangan saya. Akhirnya apa saya bilang, Bapak, dia bilang Bapak. Akhirnya setiap kata demi kata yang saya doakan, saya ucapkan, dia ikuti, saudara. Dia ikuti. Akhirnya dia terima Yesus. Akhirnya dia senang sekali, saudaraku. Lalu saya ingat begini, saya pulang saya sangat bersukacita. Bukan karena saya, bukan. Tapi karena Tuhan kasih kemampuan, izin, kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil. Saya percaya, saudaraku, banyak orang yang berdoa. Bukan berarti begini, saya membawa dia kepada Kristus. Bukan, hanya itu. Kita semua punya upah. Makanya, saudaraku, saya berkata kepada Bapak Ibu semua bahwa dampak dari doa yang pertama adalah ada kuasa. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Yang ketiga, berani memberitakan Injil. Nah, dengan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendorong bagi Bapak Ibu semua untuk jangan jemu-jemu berdoa, untuk jangan bosan-bosan berdoa, karena ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita penuh dengan Roh Kudus dan kita berani memberitakan Injil, kebenaran firman Kristus. Karena tujuan Tuhan bagi saya dan saudara adalah memberitakan Injil. Amin, saudaraku. Saya berdoa kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini mungkin sangat sederhana sekali dan sudah sering kita baca, saudara. Sudah sering kita baca, sering kita dengar. Tapi saya berdoa kiranya melalui kebenaran ini, melalui seri firman ini, saudara semakin giat lagi untuk tetap berdoa kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudaraku. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami diberikan kegairahan yang baru lagi, supaya kami tetap berdoa, karena kami yakin dan percaya ketika kami berdoa, maka ada kuasa, dan kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kami diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Kristus, kepada siapa yang Tuhan tetapkan, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan kesempatan yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga, bagimu segala kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.